Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat kita. Kalau bukan karena taufik, i'anah, pertolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya seringan dan sekecil apapun dari suatu perkara, ia akan terasa sulit dan ia akan terasa berat untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan, ataupun untuk dikerjakan. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla yang memudahkan bagi kita untuk membaca, mendengarkan, dan memahami sunnah-sunnah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak lupa juga mengucapkan afdhalus salati wassalam, salawat dan salam kepada junjungan kita, panutan terbaik kita, Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih pada pembahasan ahadithul akhlaq. Kita akan membaca pada kesempatan ini hadis Abdullah bin Abbas pada halaman ke-32. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, hadis ini disebut hadis mauquf karena ucapan ini datangnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ucapan itu datang dari Nabi alaihi salatu wassalam ataupun perbuatan beliau ataupun ketetapan beliau, hadis itu disebut sebagai hadis yang marfu'. Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsina. Tidaklah seorang muslim
memiliki dua orang tua yang muslim, setiap pagi harinya ia berbuat baik kepada keduanya, illa fatahallahu lahu babaini ya'ni minal jannah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan membukakan baginya dua pintu surga. Wa in kana wahidan fawahidun, apabila ia memiliki satu dari orang tua, maka akan dibukakan baginya satu pintu surga. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Apabila ia menjadikan orang tuanya marah, apabila ia menjadikan kedua orang tuanya marah, Allah Azza wa Jalla tidak akan ridha kepadanya sampai orang tuanya ridha terhadap dirinya. Kemudian dikatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tuanya menzalimi dirinya sebagai anak, meskipun kedua orang tuanya menzalimi dia sebagai anaknya, qala wa in zalama, Abdullah bin Abbas mengatakan, iya, meskipun kedua orang tuanya menzalimi dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Birr was-Silah. Kemudian Al-Imam Bukhari meletakkan bab pada hadis ini, babu birri walidayhi wa in zalama, bab berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya berlaku zalim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam hadis ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, fal wajibu 'ala al-ibn an yakuna barran bihima wa an yatahasha ighdabahuma wal isa'ata ilayhima wa raf'a as-sawti 'alayhima hatta wa in kana bihadhihi al-manzilati ay zalimain. Merupakan suatu kewajiban atas seorang anak untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah mewajibkan salat, Allah juga mewajibkan berbakti. Sebagaimana Allah mewajibkan tauhid, Allah juga mewajibkan berbakti. Allah mewajibkan tauhid dari seorang hamba kepada Rabbnya. Allah juga mewajibkan berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Keduanya adalah wajib. Sebagaimana Allah mewajibkan hijab kepada para wanita, demikian juga Allah mewajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Dan seorang anak hendaklah dia merasa takut untuk menjadikan kedua orang tuanya marah terhadap dirinya, dan takut untuk berlaku buruk kepada keduanya. Wa raf'as saut, dan mengangkat suara, hatta sekalipun kedua orang tuanya berlaku zalim kepada dia. Ini salah satu bentuk keindahan syariat Islam. Bagaimana kita diajarkan membalas jasa yang begitu besar. Orang tua kita meskipun berlaku buruk kepada kita, mungkin dia sebagai orang tua tidak adil kepada anak-anaknya, mungkin dia sebagai orang tua kurang memperhatikan urusan anak-anaknya, tidak terlalu peduli dengan pendidikan anaknya, tumbuh
kembang anaknya, urusan nafkah anaknya. Mungkin dia tidak terlalu perhatian urusan itu. Namun Islam mengajarkan bagi seorang anak, bagaimanapun orang tua Anda, dia seorang muslim, dia seorang kafir, dia orang tua yang adil, dia orang tua yang baik, dia orang tua yang tidak baik, tugas anak hanya satu: berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Maka ikhwatan fillah azani Allah wa iyyakum, kita mengingat apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Isra itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla surat Isra ayat ke-23? Fala taqul lahuma uff. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya uff. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, apa kata beliau? Ya, la tusmi'huma qawlan sayyi'ah. Jangan sekali-kali kau memperdengarkan ke telinga kedua orang tuamu itu satu ucapan yang jelek. Hatta wala ta'fif, bahkan sekalipun kata wa huwa adna maratibil qawli sayyi, dia level derajat terendah dari ucapan yang buruk. Kata itu adalah derajat paling bawah ucapan yang buruk. Itu tidak boleh diucapkan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Kata ikhwatal iman dalam bahasa Arabnya ta'fif, adna maratibil qawli sayyi, tingkatan ucapan buruk yang paling rendah, yang paling bawah. Hal seperti itu saja dilarang di dalam syariat kita ini. Itu salah satu bentuk apa? Kedurhakaan. Apalagi yang lebih besar daripada itu, ya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Makanya lantas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang durhaka, orang yang menyakiti kedua orang tua, orang yang kasar kepada kedua orang tua. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, radhima anfuhu, radhima anfuhu, radhima anfuhu. Celaka dan hinalah dia. Celaka dan hinalah dia. Celaka dan hinalah dia. 3 kali diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celaka dan hina. Celaka dan hina. Celaka dan hina. Siapa? Sahabat bertanya, qila man ya Rasulullah? Siapa yang kau maksudkan wahai Rasulullah SAW? Siapa yang kau maksudkan orang yang celaka dan hina? Nabi SAW menjawab, man adraka walidayhi indal kibar aw ahadahuma aw qilaihima thumma lam yadkhulil jannata. Celakalah orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya di saat usia mereka sudah tidak muda lagi. Celaka orang berjumpa dengan kedua orang tuanya, yang mendapati kedua orang tuanya pada usia lanjut atau salah satu dari keduanya, kemudian dia tidak berbakti kepada mereka dan dia tidak masuk ke dalam surga. Ia tidak mau berbakti dan ia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, poin yang kedua dalam hadis, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qauluhu, ucapan Abdullah bin Abbas, yusbihu ilaihima muhsinan, setiap paginya ia berbuat baik kepada keduanya.
Wal ma'na annahu yusbihu kulla yawmin muhsinan ila walidayhi. Wa hadha fihi istiqbalul yawmi min awwalihi bil ihsani ila al walidayn. Wa ja'lu birrihima min awlawiyatihi fi awwal yawmihi wa bidayati naharihi. Subhanallah. Ini faedah yang luar biasa dari Syekh Abdul Razak. Hendaknya seorang anak memulai pagi harinya itu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Dia mulai pagi harinya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan kita menyambut hari kita itu dari awalnya dengan apa? Berbakti. Kita menyambut awal hari kita dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya. Bangun pagi kan kita disibukkan sama istri. Kita disibukkan sama apa? Sama anak. Ya. Apalagi kalau istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4, tambah sibuk lagi. Subhanallah. Lihat ikhwatul iman, ada pesan yang dititipkan oleh Abdullah bin Abbas. Memulai hari itu dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin dia angkat handphonenya kemudian menelpon kalau jaraknya berjauhan. Kemudian bertanya apakah dia sudah sarapan. Kalau dia ingin sarapan, apa yang ingin dibelikan. Dengan yang lainnya. Dan dia menjadikan berbaktinya di antara prioritas paling utama. Di awal harinya. Di awal kehidupannya. Wa hadha min asbab at-tawfiq lil 'abdi fi yawmihi kullihi. Dan ini adalah sebab taufik, sebab bimbingan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba pada sepanjang harinya. Yang kelima, ini menunjukkan bahwasanya sebab taufik itu salah satunya adalah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Mulai hari itu dengan berbakti. Yang kelima, ada hadis yang diriwayatkan. Hadis ini kalau tidak salah hasan li ghairihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini adalah hasan li ghairihi. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba an yumadda lahu fi umri. Barang siapa yang ingin diperpanjangkan usianya, ingin dipanjangkan usianya, wa an yuzada lahu fi rizqihi, dan barang siapa yang ingin ditambah kuantitas rezekinya, falyabarra walidayhi wal yasil rahimah, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahimnya. Hadis ini hasan li ghairihi. Artinya asal hadis ini adalah dhaif. Kalau ini faedah ilmu hadis. Kalau kita mengatakan hadis ini hasan li ghairihi, asalnya adalah hadis dhaif. Tapi ia dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain sehingga naiklah derajatnya menjadi hadis yang hasan. Baik, andai kata kita mengatakan hadis ini dhaif, saya mengatakan hadis ini dhaif misalkan. Baik, kita ambil hadis yang lain. Hadis yang sahih. Nabi SAW mengatakan man ahabba an yunsha'alahu fi athari. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, wa yubsata lahu fi rizqi, diluaskan rezeki, fal yasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Bagaimana kita mengatakan hadis itu adalah keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Nabi mengatakan hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Dari sisi mananya?
Dari sisi mana hadis ini kita jadikan hujjah, kita jadikan sebagai dalil bahwasanya berbakti kepada orang tua itu menambahkan usia, melapangkan rezeki. Dari sisi mananya? Silaturahim. Iya, orang yang paling utama di sambung silaturahimnya adalah siapa? Ibu kita. Kan sudah lewat hadis ketika Nabi SAW ditanya tentang siapa orang yang paling berhak saya bermuamalah baik dengan dia. Siapa? Ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempatnya siapa? Bapak. Subhanallah. Lihat ikhwatul iman. Allah jadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebab ditambahnya keberkahan usia kita, sebagai sebab diluaskan, ditambahnya rezeki kita. Makanya kisah Usamah bin Zaid di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu, ketika ibundanya meminta Jumar itu apa bahasa kita, kayak apa? Iya, kayak apa? Isinya itu yang dibikin kayak kalau pisang itu kan dalamnya itu aresnya itu. Empolnya. Dari bahasa Arabnya Jumar. Bahkan disebutkan dalam beberapa asar, ya puluhan ribuan dirham harga pohon kurma di zamannya Utsman bin Affan. Sehingga orang-orang takjub bagaimana Usamah bin Zaid ini senantiasa menebang pohon kurmanya dengan cuma-cuma tanpa menjual, hanya ingin mengambil sepotong jumar itu saja. Pudak, bahasa Sasaknya pudak. Ya, itu kan dibikin sayur enak itu. Ya. Apa bahasa baratnya? Empol. Ya, itu sudah bahasanya. Bahasa Indonesianya apa? Nah, saya tidak tahu bahasa Indonesianya, tapi bahasa Sasaknya mengatakan pudak, atau bahasa baratnya dikatakan empol. Nah, hanya untuk mengambil itu ikhwatul iman, orang-orang bertanya, kenapa kau lakukan ini wahai Usamah? Padahal kau tahu harga pohon kurma itu luar biasa di zaman ini. Dia mengatakan, ibuku hanya menginginkan jumarnya saja. Apa yang sanggup aku berikan untuk ibuku, aku akan lakukan. Apalagi hanya sebatas apa? Sebatas jumar saja. Subhanallah. Nah, ini salah satu potret bentuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang kita bisa berikan. Apa yang sanggup kita berikan kepada mereka, sesuai dengan apa yang kita miliki. Baik, kemudian poin yang ketiga. وقال وكم هو جميل أن يربي الصغار خاصة عندما يوقظون في الصباح الباكر من نومهم فيكون الواحد منهم متعبا أو مائلة نفسه إلى مزيد من النوم فيمتنع ويكون تمنعه بألفاظ غير مناسبة فيعود ألا يسمع والديه كلمة غير مناسبة. Di antara perkara yang indah bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Nah, di antara perkara yang indah dalam mendidik anak-anak kita, tatkala membangunkan mereka dari tidur mereka di waktu pagi hari, di mana salah seorang di antara mereka itu merasakan letih, capek, jiwa mereka masih menginginkan tambahan untuk tidur. Kemudian mereka dihalangi dengan kata-kata yang kurang pas. Artinya membangunkan dengan caranya kasar, tidak pantas. Maka sehingga kata Syekh Rizmi, fayu'awwada alla yusmi'a walidayhi kalimatan ghairu munasibah. Itu menjadikan anak itu terbiasa kemudian memperdengarkan kedua orang tuanya kata-kata yang tidak pantas. Terkadang itu sebagai bentuk pendidikan
Ya, ikhwatal iman. Kita banguninnya dengan cara yang kasar, anak kecil itu juga akan terbiasa akan menuruti sifat kasar orang tua. Maka di sini dikatakan juga yu'inuhu walidah ala dzalika bi an yuqidhahu bi rahmatin wa rifq. Maka orang tua itu di antara bentuk pendidikannya adalah bagaimana? Dengan dia membangunkan anaknya dengan kasih sayang dan kelembutan. Jadi kalau kita kasar, bangun kamunya anak malas. Ya, tak tahu sudah jam berapa ini, sambil ngomel pokoknya dia bangun anaknya, marah-marah. Nah, ini menjadikan kadang anak itu membalas dengan ucapan yang kasar, memperdengarkan kepada orang tuanya ucapan-ucapan yang kasar. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan wa rahimallahu ra'an a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang ia membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Semoga Allah merahmati seorang yang membantu anaknya untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Ini diantara bentuk pendidikan secara tidak langsung di kota Lima. Bagaimana keluar dari lisan-lisan kita ini, ya, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tak pantas, kemudian itu dijadikan sesuatu yang menetap dalam memori anak-anak kita. Sehingga ketika kita dengan kasar, dia juga punya keinginan membalas dengan apa? Dengan kasar. Makanya semoga Allah merahmati, kata Syekh Abdul Razak, orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Artinya kadang kita membutuhkan, kita yang menumbuhkan lingkungan berbakti itu, ikhwatal iman. Kita mulai dari orang tua dulu ini. Kita berusaha maksimal, kita berusaha totalitas. Kita punya kesungguhan bagaimana menimbulkan atau mewujudkan lingkungan yang mendukung untuk berbaktinya anak kepada kita. Kita sudah berusaha mendidik dengan baik, kita ajarkan, kita berlemah lembut. Namun ternyata hasilnya belum didapati, ya di situ adalah bentuk ujian ya Allah Azza wa Jalla bagi kita dari anak kita. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengingkari janjinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baik. Kemudian poin yang keempat dalam hadis ini. Wa qawluhu qila wa in zalama qala wa in zalama. Ucapan yang mengatakan meskipun ia menzaliminya, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan meskipun kedua orang tuanya menzaliminya. Annal wajiba 'ala al-ibni hatta wa in kana sadara min abihi nahwahu syai'un min adh-dhulmi aw al-khata' aw at-tajawuz aw min ummihi kadhalik fa'alaihi an la yantafita ila khata'il walidain. Subhanallah. Menjadi suatu kewajiban bagi seorang anak apabila muncul dari bapaknya atau ibunya terhadap dirinya kezaliman, kesalahan atau sikap yang melampaui batas, jangan sekali-kali ia menoleh kepada kezaliman dan kesalahan itu. Lihat bahasanya, jangan sekali-kali menoleh. Apalagi sampai menjadikan itu apa? Sesuatu yang tertancap pada memori kita. Maka seorang anak ketika memandang kesalahan kedua orang tuanya, ikhwatal iman, dia memandang seperti angin yang berlalu. Dia melihat kesalahan orang tuanya, ya, seperti sesuatu yang berlalu begitu saja. Jangan ia simpan dalam memorinya, jangan ia catat dalam benaknya. Ini perlu kita perhatikan, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya.
Tidak layak seorang anak itu memiliki sifat dendam kepada orang tuanya sendiri. Tidak layak, tidak pantas bagi seorang muslim. Dia yang faham tentang birrul walidain, dia mempelajari tentang berbakti kepada kedua orang tua, namun ternyata ia menyimpan dendam kepada kedua orang tuanya sendiri. Subhanallah. Iya, orang tua kita tidak ada yang sempurna, orang tua kita ini manusia. Mungkin dia salah, mungkin dia khilaf, mungkin dia melampaui batas dalam hal tertentu. Tapi yang harus kita ingat selalu di benak kita adalah jasa dan perbuatan baik dari mereka terhadap kehidupan kita. Maka saya mengingat ucapan Abdullah bin Abbas kalau tidak salah, atau tabi'in, ya, atau Imam Mujahid. Beliau mengucapkan sebuah ucapan yang kata, apa kata beliau? La yanbaghi lil walad an yadfa'a yada walidihi. Tidak pantas bagi anak itu menahan tangan kedua orang tuanya idza darabahu, tatkala ia ingin memukulnya. Subhanallah. Tidak layak, tidak pantas seorang anak menahan apa? Tangan kedua orang tuanya ketika ia memukulnya. Tapi subhanallah, dengan aturan sekarang ini, ya, pendidikan ini dipersulit sebenarnya. Kadang anak ngelaporin apa? Orang tuanya. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi. Orang tuanya saking cintanya kepada anaknya, saking sayangnya, anaknya tidak ingin jatuh ke dalam kesalahan, anaknya tidak ingin jatuh ke dalam penyimpangan, anak tidak ingin dia melakukan suatu hal yang mungkar. Kemudian ia harus melakukan cara itu dengan memukul. Kemudian anak ini nggak terima, kemudian dilaporkan kedua orang tua. Fa inallahi mushtaka wa ilallahi tuqlani wal musta'an. Subhanallah ikhwatali. Ya, ini ucapan, tapi pendidikan zaman dulu ini ternyata. Ya. Apa katanya? Kalau orang tua tidak layak bagi anak itu apa? Menahan tangan orang tuanya tatkala ia memukul. Wa man shadda an-nazar ila walidayhi lam yabarrahuma. Wa man shadda an-nazar ila walidayhi lam yabarrahuma. Begitu juga tidak termasuk berbakti seorang anak yang memandang orang tuanya dengan pandangan yang tajam. La ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak dikatakan berbakti seorang anak yang memandang kepada kedua orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Dilototin orang tua, disilisin kedua orang tua. Subhanallah. Maka berkalian dari ucapan-ucapan salaf ini, nasihat-nasihat tersirat bagi kita. Bagaimana seharusnya anak itu berbakti. Berarti dalam hidup kita ini terlalu banyak kesalahan kita sebagai anak ini, fatalnya. Ya. Kita disuruh, ya bapak, bentar dulu, kita aja disuruh. Subhanallah. Kadang tidak ada anak abi yang lain. Subhanallah. Bahkan sempat saya melihat video yang apa? Ketika anak itu tidak sanggup mengurus orang tuanya, diserahkan kemana? Ke panti jompo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu yang sudah lelah mengandung dia, bapak yang banting tulang kerja keras mencarikan nafkah,
Ibu yang mengandung 9 bulan penuh letih, penuh lelah. Tidur tak pernah nyaman. Menyusui. Ya rela merasakan rasa sakit, yang penting anaknya merasakan nyaman. Kemudian ketika besar, ia tumbuh dewasa, ia lupakan jasa kedua orang tua. Di saat orang tuanya butuh belas kasih sayang, di saat orang tuanya butuh perhatian, apa yang ia perbuat? Apa yang ia lakukan? Apa yang ia persembahkan? Kedurhakaan, ketidakpedulian, tidak ada perhatian. Ia melepaskan kedua orangnya ke panti jompo. Kemana kasih sayang seorang anak kepada orang tua? Kemana air susu yang ia teguk dahulu selama 9 bulan? Ada 2 tahun, ada 1 tahun mungkin baru dia berhenti menyusu. Subhanallah. Ya ikhwata, bukan termasuk berbakti. Ya. Orang yang memandang dengan pandangan yang tajam, yang sinis kepada kedua orang tuanya. Wa man adkhala 'alaihima ma yuhsinuhuma faqad aqahuma. Subhanallah. Kata Mujahid, barang siapa yang menjadikan kedua orang tuanya sedih, berarti dia telah durhaka kepada keduanya. Barang siapa yang memasukkan kesedihan ke dalam hati kedua orang tuanya, dia telah durhaka kepada mereka. Bahkan ucapan Ka'ab al-Ahbar ketika ditanya tentang perkara al-uquq, kedurhakaan kepada orang tua, apa kata beliau? Idza amaraka waliduk bi syai' falam tuti'huma. Apabila kedua orang tua memerintahkanmu dengan satu perintah, apabila kedua orang tua memerintahkan engkau dengan satu perintah, kemudian engkau enggan taat, enggak mau taat, faqad aqaqtahuma al-uquqa kullah. Engkau telah melakukan berbagai macam kedurhakaan. Surah 1 ikhwatal, enggak mau taat saja. Kata Ka'ab al-Ahbar, engkau telah melakukan berbagai macam bentuk kedurhakaan. Makanya ikhwatal iman, kadang keburukan yang kita dapatkan itu akibat rasa jengkel orang tua kita. Di saat orang tua kita jengkel, orang tua kita marah, orang tua kita emosi, di saat itu terucaplah ucapan yang itu adalah doa yang sangat mustajab. Kemudian kita mendapatkan nasib yang buruk. Akibatnya berkata doa orang tua kita. Salah satu yang paling menakutkan bagi seorang anak itu adalah doa kedua orang tua. Doa buruk kedua orang tua itu paling menakutkan bagi seorang anak. Kalau anak itu tahu betapa bahayanya doa buruk orang tua kepada anak. Kan orang tua ini banyak-banyak, ya kayak orang Arab, aslahakallah, hadakallah, semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah memberikan petunjuk. Ya, tapi kalau kita temperamental sebagai orang tua bagaimana? Kadang ibu ya nggak bisa ngajar anaknya nggak paham, bodoh-bodoh katanya. Kalau bodoh-bodoh sudah katanya. Ya, karena sabarnya tipis sekali. Ya, kecap beli katanya, cepat-cepat besar biar cepat kamu pergi ke Malaysia carikan saya duit. Kata Nabi SAW, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihi. 3 doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalim. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir. Yang ketiga, wa da'watul walid atau wa da'watul walidaini ala waladaihima, doa orang tua, doa kejelekan orang tua terhadap anaknya. Hadis ini riwayat Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah
rahimahumullah taala jami'an. Kemudian hadis yang kedua. Wa an Tailasah ibni Mayyas, dari Tailasah ibn Mayyas. Ini orang-orang dulu ini ya kayak nama kayak pakai itu dianggap nama perempuan. Ya. Tailasah ibn Mayyas, nama lelaki. Qala kuntu ma'an Najadat. Dahulu aku bersama kelompok An-Najadat. An-Najadat ini kota 5, salah satu kelompok Khawarij. Nanti akan kita bahas deh. Yang punya pemikiran yang menyimpang. Dia mengatakan, aku dahulu bersama kelompok An-Najadat, salah satu kelompok Khawarij. Fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Kemudian aku melakukan beberapa dosa yang aku tidaklah menganggapnya kecuali itu pasti dosa besar. Kata Tailasah ini, saya telah melakukan dosa-dosa yang saya tidak menganggapnya kecuali apa? Dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Kemudian aku ceritakan itu kepada Abdullah bin Umar. Ini bagaimana orang yang tidak tahu ilmu, dia datang kepada ahlinya. Dan kita tahu ya, Abdullah bin Umar ini luar biasa. Kalau dia safar bersama Nabi, selalu diperhatikan betul gerak-gerik tingkah laku Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat para jamaah, Nabi pernah singgah di tempat, kemudian kencing di tempat itu. Beliau juga ketika safar, dia singgah di tempat itu dan kencing di situ. Subhanallah, saking ittiba'nya kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya dia cerita kepada Abdullah bin Umar. Qala wa ma hiya? Apa dosa itu? Dosa apa yang telah perbuat? Qala qultu kadza wa kadza. Dosa begini dan begini. Qala laysat hadhihi minal kabair. Dosa ini bukan termasuk dosa besar. Ini bahayanya mengambil kesimpulan sendiri. Para jamaah, kalau antum tidak paham tentang suatu perkara, jangan menyimpulkan sendiri. Kembali kepada orang yang berilmu. Dia mengatakan, saya melakukan dosa yang saya yakin dosa itu pasti dosa besar, kata Tailasah. Kemudian ditanyakanlah dosa-dosa itu, disebutkan satu persatu. Oh bukan, dosamu itu bukan dosa besar. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Hunna tis'un. Dosa besar itu diantaranya ada 9. Al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Nah, apa makna syirik kepada Allah? Ini sering usul ngaji ini, coba dites gitu. Mben kah hanya lam ilmu noh ini. Ah, bismillah, mempersekutukan dengan yang dengan yang lain. Baik. Sebagaimana jawaban Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan sekutu bagi Allah sedangkan Ia menciptakanmu. Luar biasa, berarti sultama ilmu nohane. Baik, barakallahu fiik. Kemudian dikatakan wa qatlu nasamatin, membunuh jiwa tanpa hak. Wal firaru min az-zahfi, lari dari medan perang. Wa qadful muhsanat, menuduh wanita baik-baik berzina. Wa aklur riba, memakan riba. Pertanyaan, ini faedah. Kenapa Nabi mengatakan makan riba? Kenapa Nabi nggak makai riba? Kenapa Nabi mengatakan aklur riba? Kenapa nggak beli tanah dengan riba, beli rumah, buat rumah dengan riba? Kenapa nggak dibahasakan dengan bahasa yang lain? Kenapa dibahasakan dengan memakan hasil riba? Siapa bisa jawab? Ikhwatal iman. Kenapa Nabi membahasakannya dengan memakan riba? Kenapa
Kenapa nggak pakai bahasa yang lain? Menggunakan hasil riba, kenapa enggak? Disebutkan oleh para ulama kita. Karena mayoritas pemanfaatan riba itu adalah dengan cara dimakan. A'zamu wujuh intifa'ir riba bil akl. Mayoritas penggunaan hasil riba itu dengan apa? Dengan cara dimakan. Sehingga dibahasakan dengan apa? Aklur riba. Kalau sekarang kan lebih eranya lebih maju lagi, berbagai macam apa? Pemanfaatan. Baik, kemudian wa akul malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjidi, melakukan dosa di Masjidil Haram. Sudah berapa ini? 7. Kemudian walladhi yastashir, orang yang melakukan sihir. Kemudian wabuka'ul walidaini minal uquq, menjadikan kedua orang tua menangis termasuk kedurhakaan. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya kepada lelaki ini, Tailasah. Ya. Abdullah bin Umar bertanya kepada Tailasah, "Atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah?" Apakah engkau takut kepada neraka dan ingin masuk surga? Qultu, "I wallah." Tentu demi Allah. Qala ahayyun waliduk, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, saya masih punya seorang ibu. Lihat ya hotel Iban. Abdullah bin Umar ketika mendengar cerita tentang dosa yang dilakukan oleh Tailasah ini, dia ditanya tentang orang tuanya. Persis dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah Ibn Abbas pada pertemuan yang lalu. Apakah ibumu masih apa? Masih hidup. Qala fa wallahi, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, law alamta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am latadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ira. Apabila engkau berlemah lembut tutur katamu kepadanya, engkau mempersiapkan hidangan makanan baginya, engkau pasti akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Subhanallah. Selama engkau berlemah lembut bahasamu dengannya, kau persiapkan hidangan makan baginya, engkau pasti akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Baik, di sini ada beberapa faedah. Di antara faedahnya, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, sini an-najadat, salah satu kelompok dari kelompok Khawarij. Kelompok dari kelompok Khawarij. Yattabi'una rajulan yuqalu lahu Najdah. Ia mengikuti seorang lelaki. Jadi pengikut kelompok yang mengikuti pemikiran seorang yang bernama Najdah ibn Amir. Ini apa pencetusnya ini? Atau pendirinya. Maka pengikutnya disebut An-Najadat. Walaha aqaidu fasidatun minha, di antara dia memiliki akidah yang rusak, di antaranya adalah annal 'abda idza waqa'a fi saghiratin wa asarra 'alaiha, bahwasanya seorang hamba apabila jatuh ke dalam dosa kecil dan terus-menerus melakukan dosa kecil itu, kana kafiran musyrikan, ia dihukumi kafir musyrik. Ini diantara rusaknya keyakinan apa? Kelompok apa namanya? An-Najadat. Ya, pelaku dosa kecil ini loh, yang bukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa kecil, terus-menerus melakukan dosa kecil, dia dihukumi apa? Kafir musyrik.
Wa idza waqa'a fi kabiratin fahuwa kafirun musyrik. Jatuh ke dalam dosa besar juga kafir musyrik. Maka mereka ini segulu ekstrim dalam menghukumi pelaku dosa kecil dan pelaku dosa besar. Apa namanya? An-najadat. Baik. Maka lihat ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita mengingat bagaimana besarnya pengaruh apa? Siapa tempat kita bergaul ini, Pak Raja. Lihat, dia mengatakan kuntu ma'an najadat. Dulu saya bersama kelompok najadat. Yang kita sebutkan akidahnya tadi ikhwatal iman. Sehingga Tailasah ini masih apa? Terpengaruh dengan pemikiran itu. Dosa-dosa yang ia lakukan dikatakan oleh Ibnu Umar sebagai dosa apa? Dosa kecil, tapi dia menganggap itu sebagai apa? Dosa besar. Subhanallah. Makanya faedah yang kedua kata Syekh di sini, wa hadza fihi anna sahiba lahu ta'thirun ala sahibihi. Di antara faedah asar ini adalah teman memiliki pengaruh yang luar biasa kepada temannya. Siapa teman kita bergaul dan punya apa? Pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Dia mengatakan kuntu ma'an najadat. Saya dulu bersama kelompok najadat. Tidak dia mengatakan apa? Saya memiliki pemikiran seperti najadat. Tidak. Saya bergaul dengan mereka. Sering duduk, sering interaksi, akhirnya terkena syubhat-syubhatnya. Ketika dia jatuh ke dalam dosa itu, dia menganggap dosanya adalah dosa apa? Dosa besar. Baik. Kemudian kata Syekh, faman sahibah mutasyaddidan mutanatti'an fi dinillah awrathahu syiddah. Barang siapa yang bergaul dengan orang yang pemikirannya ekstrim, radikal dalam beragama, maka ia akan mewarisinya sikap ekstrim dan radikal. Wa man sahiba mufarritan mudayyi'an awrathahu al-ihmala. Yang suka bergaul dengan orang yang meremehkan agama Allah, orang yang menyia-nyiakan syariat Allah, maka ia akan diberikan warisan suka meremehkan dan menyia-nyiakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pilihlah teman yang ahlus sunnah, yang tengah-tengah. Dunia tak bagus, agamanya juga lebih bagus. Dunianya selamat, agamanya selamat. Tapi jangan sampai bergaul dengan dunianya selamat, tapi agamanya tidak selamat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ini sudah setengah 6 ini khatamnya. Kita kira demikian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada tinggal mungkin 1 kali pertemuan mungkin. Ya. Iya, 1 kali mungkin. Baru puasa. Sekarang sudah Rajab ini. Iya, sudah tanggal berapa Rajab sekarang? 3? Iya, tanggal 3 Rajab sekarang. Berarti tinggal kalau Sya'ban 30 hari berarti tinggal berapa? Tinggal 50 berapa? 57 hari lagi. Ya. Insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya silakan, kita buka waktu untuk tanya jawab sekitar 10 menit saja. Husain. Saya mati dan hidup saya bisa terserahkan kepada Allah. Terus. Kamilah kita berwasiat dia mati tetap salat kita karena ngeri kita Ustaz. Ngeri. Terima kasih warga Ustaz. No Ustaz. Baik. Pertanyaannya ini, kita tidak tahu di mana kita mati katanya. Ya, apakah perlu kita berwasiat di mana kita dikuburkan? Kata. Jadi kata Liman,
Di antara yang disunnahkan itu adalah menulis apa? Wasiat. Ini sunnah Nabi SAW. Bukan masalah hidup dan mati ini, tapi masalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailatain. Tidak pantas bagi seorang muslim memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan, ia melewati 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Ya. Makanya Abdullah bin Umar, sebagaimana kita katakan tadi, ketika mendengar hadis ini, apa katanya? Ma marrat alaihi lailah, tidaklah lewat 1 malam, mundu an sami'tu Rasulullah SAW qala dzalik, aku dengar Nabi SAW bersabda tentang sunnahnya menulis wasiat itu, illa wa indi wasiyati, kecuali wasiatku sudah tertulis. Ya, wasiat itu nggak harus seputar harta. Ya, misalkan keluarga antum banyak belum mengenal sunnah, tolong urus jenazah saya secara tulis, secara sunnah. Ya, nggak ada masalah, ini bagus. Tolong urus jenazah saya sesuai sunnah, kuburkan saya sesuai sunnah. Jelas? Nah, Wallahu ta'ala ala wa'ala. Abu Hirzi kah? Dari kasus Ustaz. Kasus. Satu kasus membuat 2 pertanyaan Ustaz. La ilaha illallah, luar biasa. Arah seorang hamil sebelum nikah Ustaz. Kemudian lahirlah anak setelah dia nikah. Jadi pertanyaan pertama, kanggo kita arahin budaya aran sahmudi Ustaz. Terus. Yang pertanyaan pertama dulu. Ada orang yang hamil di luar nikah katanya. Ya. Kemudian apakah boleh dikasih nama anaknya Sahmudi katanya? Paham maksudnya para jamaah? Sah belakangan katanya. Itu bahasa Sasaknya Sahmudi katanya. Sah belakangan. Iya. Kalau urusan penamaan, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdur Rahman. Iya. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdur Rahman. Kasih nama-nama yang bagus. Iya. Meskipun dia anak, artinya di bahasa kasarnya anak di luar nikah atau anak zina, tapi bisa jadi mungkin dia menjadi orang yang soleh karena nama itu. Iya. Jangan kasih nama yang tak jelas. Iya, kalau Sahmudi ini nama yang tak jelas. Jelas kan sih? Wallahu ta'ala a'lam. Terus keduanya, tetap wajib berbakti oleh amal biologisnya. Ikhwatal iman, ya, dia secara nasab dia bukan ayahnya. Karena dia disebutkan kepada apa? Kepada ibunya. Ya. Pada ibunya, karena dia lahir di luar dari pernikahan yang sah. Maka itulah efek dari anak zina itu, ikhwatal iman. Warisan tidak dapat, ya, hukum-hukum berkaitan dengan wali juga terputus. Ya. Kalau urusan berbakti bagaimana? Allahu a'lam. Secara nasab saja sudah apa? Terputus. Nah, Allahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain? Sudah habis? Ustaz, Pak Lutfi. saya bukan membantah. Ini di dalam hadis Nabi dikatakan Asharul Hurum itu ada 4. Kenapa tidak dimasukkan di dalamnya itu Ramadan itu sudah jadi 5? Sehingga yang Ramadan bukan membantah ya, hanya sekedar ingin tahu saja. Supaya bisa saya jelas keluarga ke murid saya. Kenapa Ramadan tidak dimasukkan Ashhurul Hurum? Kenapa bulan yang 4? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Allah yang membuat syariat, Allah yang berkehendak. Itu jawabannya. Ya, orang punya perusahaan, ini urusan dunia.
Orang punya perusahaan dia membuat aturan antum mau masuk 4:30 subuh. Antum mau bantah? Ya kan tidak bisa. Sama seperti atau antum bertanya, kenapa zuhur itu 4 rakaat? Kenapa Quran itu harus penutupnya surat An-Nas? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Ya. Kenapa zakat itu 2,5%? Jadi syariat Allah ini bukan dibangun di atas banyak bertanya, tapi syariat Allah ini dibangun di atas kepatuhan dan ketundukan. Ya. Jadi ikhwatal iman, Allah jadikan Ramadan tidak dimasukkan Ashhurul Hurum. Allah Maha bijaksana tentang pensyariatan itu. Tapi Allah jadikan pahalanya luar biasa, bahkan melebihi apa? Iya, Ashhurul Hurum. Bayangkan 1 malam di situ khairun min alfi syahr. Allah Maha tahu dan Allah Maha bijaksana. Ya, tidak semua ya sesuatu yang disyariatkan oleh Allah itu harus diketahui apa? Hikmahnya. Wallahu taala a'la wa a'la. Barakallahu jami'. Demikian kajian kita ikhwatal iman. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.